Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fadlan Abu Ahla di channel YouTube Abu Ahla. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan informasi yang berhasil saya himpun mengenai proses pergantian kiswah Ka'bah. Bisa kita sama-sama saksikan di layar. Saat ini sedang terjadi proses pergantian kiswah Ka'bah. Kapan sih kiswah Ka'bah diganti? Biasanya pergantian itu dilakukan setahun sekali, tepatnya pada tanggal 8 atau 9 Dzulhijjah, ketika jamaah haji semua sudah berkumpul di Padang Arafah. Kemudian kiswah ini sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Ada beberapa informasi yang berhasil saya himpun, yaitu dari sejarah kiswah itu sendiri. Kiswah ini berasal dari bahasa Arab yang berarti selubung atau kain yang dikenakan pada peti. Kemudian setiap tahunnya itu kiswah ini pasti akan diganti, dan kiswah yang lama itu diapakan? Kiswah yang lama nanti akan dipotong-potong, kemudian akan diserahkan kepada tamu-tamu negara atau tamu-tamu kehormatan dari kerajaan, dijadikan sebagai souvenir atau hadiah. Pada masa jahiliyah dulu, ini kiswah ini ada seorang penenun kiswah, ya, orang yang menenun kiswah, yang menjahit kiswah dan membentuknya sedemikian rupa, yang sangat terkenal, yaitu Ad-Dibaj Natilah binti Hibban. Ini beliau adalah ibu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Pada masa-masa sebelumnya, Umar bin Khattab memotong-motongnya dan membagi-bagikannya kepada para jamaah yang hendak menggunakannya sebagai pelindung dari panasnya suhu kota Makkah. Biaya pembuatan kiswah Ka'bah saat ini jumlahnya sangat luar biasa, mencapai 17 juta Saudi Arabian Rial. Ini kalau kita hitung di kurs kita saat ini, 1 rial itu mungkin sekitar 4.000 rupiah. Jadi kalau dikalikan saja, ya, 17 juta dikali 4.000 itu jumlahnya sekitar 68 miliar rupiah. Ini jumlah yang sangat luar biasa untuk, ya, membuat dan menutup Ka'bah ini atau kiswah ini. Kenapa jumlahnya bisa fantastis seperti itu? Ya karena bahan-bahannya bukan bahan-bahan yang biasa, ya. Kain yang digunakannya pun ini kain sutra, ya, bukan kain biasa. Kemudian benang yang digunakan untuk mengukir kaligrafi itu benang emas. Jadi bisa dibayangkan, ya, kenapa bisa sangat mahal sekali jumlahnya, bisa sangat spektakuler seperti itu. Bisa dilihat di layar sama-sama, kita lihat. Ini petugas bagian atap Ka'bah sudah naik ke atap untuk menarik, ya, kain kiswah yang lama dan memasang kain kiswah yang baru. Ini pekerjaannya bukan main-main, ya. Ini cukup lama. Tadi saya lihat di video aslinya ini sekitar mungkin 4 jam, 5 jam, ya, sekitar 3 jam sampai 4 jam untuk mengganti kiswah itu sendiri. Di sini, ya, kita akan review singkat saja, ya. Tidak akan panjang-panjang. Di sini juga bisa dilihat di layar. Bisa sama-sama kita saksikan. Kain kiswah yang baru sudah mulai di drop, ya, sudah sampai, diantar langsung masuk ke dalam Masjidil Haram. Oh iya, pabriknya di mana sih? Pabrik kiswah itu sendiri, pabriknya ini ada di Mekah, tepatnya di daerah Al-Jud, ya, di daerah Al-Jud. Sebelumnya, pada masa-masa sebelumnya, masa terdahulu sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, tepatnya mungkin pada zaman Utsmaniyah, kiswah ini didatangkan langsung atau dijahit atau ditenun di luar Arab Saudi. Ada di Mesir, seperti di Mesir, ya. Kemudian dijahit atau ditenun di negara-negara lain, ya, selain di luar Arab Saudi itu sendiri. Nah, ketika Raja Abdul Aziz berkuasa di Saudi, ya, di Arab Saudi ini, beliau memerintahkan untuk mendirikan pabrik, ya, yang pertama kali berdiri itu pada tahun 1926, terletak di lingkungan Ajyad, dekat dengan Masjidil Haram. Jadi di daerah Ajyad.
Kemudian dipindahkan ke Al-Taisir dan kemudian ke lokasi saat ini di distrik Al-Jud. Raja Abdul Aziz ini membawa pengrajin yang paling cemerlang yang ada pada saat itu untuk bekerja di pabrik ini. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahannya itu bahan yang sangat mahal ya. Kainnya itu kain sutra. Di sini saya coba cari infonya di internet. Menurut Muhammad Bajauda ya, direktur pabrik kiswah itu sendiri, beliau menyatakan benang yang dipakai itu yaitu benang sutra, katun, perak, dan benang emas berkualitas tinggi. Bahan-bahan untuk menjahit kiswah sebagian besar dibawa dari luar semenanjung Arab. Ya, benang sutra diwarnai hitam dan hijau. Bagian luar kiswah dijahit menggunakan benang hitam, sedangkan benang hijau digunakan untuk sisi yang berlawanan, yaitu sisi bagian dalam. Sudah ada penutup merah, hijau, atau putih di abad-abad sebelumnya, tetapi sekarang semuanya berwarna hitam. Jadi sebelumnya ini kiswah ini warna-warni ya. Ada pernah menggunakan warna merah, pernah juga menggunakan warna hijau, pernah juga menggunakan warna putih. Sekarang menggunakan warna hitam. Kiswah yang baru biasanya siap 2 bulan sebelum haji. Jadi sebelum musim haji 2 bulannya itu kiswah itu sudah siap ya. Bulan dari bulan Syawal, Zulqa'dah itu sudah siap. Jadi mungkin di bulan Syawal tuh udah jadi ya kiswahnya. Kemudian kiswah itu sendiri menghabiskan sekitar 700 kg sutra dan 120 kg benang emas dan perak. Itu terbuat dari 47 lembar kain. Masing-masing bagian panjangnya 14 meter dan lebar 101 cm. Kiswah ini dipasang ke tanah di sekitar Ka'bah dengan cincin tembaga. Jadi kalau mungkin sahabat sekalian pernah melaksanakan umroh, itu kalian pasti bisa lihat ya. Di sajarwal itu atau di fondasi Ka'bah di bawah itu ada semacam cincin-cincin ya untuk memasang kiswah. Itu ada cincin-cincin di bagian bawah. Cincinnya itu cincin perak, cincin tembaga, maaf ya. Selanjutnya proses penyulamannya itu sendiri memakan waktu 8 hingga 10 bulan dan dilaksanakan oleh penyulam yang sangat kreatif dan terampil. Tahap terakhir dari proses pembuatan kiswah itu sendiri melibatkan pemeriksaan semua ukuran dan dimensi yang dimensi itu diukur semuanya dengan sangat presisi ya, untuk memastikan semuanya akurat dan sesuai dengan ukuran Ka'bah yang ada saat ini. Sebagai kebiasaan, kiswah ini akan diserahkan kepada penjaga Ka'bah yang merupakan anggota keluarga Bani Syaibah ya, di awal haji. Penggantian kiswah ini akan dimulai pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, ditandai dengan perayaan yang penuh sukacita. Kemudian kiswah ini dibawa ke Masjidil Haram pada hari berikutnya untuk upacara penggantian kiswah. Dimulai setelah sholat subuh dan berlanjut sampai asar. Kemudian pergantian berlangsung pada tanggal 8 atau 9 Zulhijjah ketika para perziarah berkumpul di dataran Arafah di puncak penyelenggaraan pelaksanaan ibadah haji. Pada akhir haji, kiswah lama dipotong-potong dan didistribusikan ke pejabat tinggi dan organisasi keagamaan atau kepada tamu-tamu negara yang ada yang melaksanakan haji pada saat itu. Diberikan sebagai souvenir ya sahabat ya. Salah satu tantangan utama bagi kami adalah para peziarah yang merobek-robek kiswah dengan tangan atau benda tajam. Jadi setiap jam kami memiliki tim pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan, kata Bajuda. Pabrik mengirimkan penyulam dan penjahit ke Masjid Agung yang bekerja secara bergiliran untuk memperbaiki bagian kain yang sobek atau rusak, katanya. Jadi ini sahabat perlu diketahui, banyak sekali ya oknum-oknum jamaah umroh maupun haji yang tidak bertanggung jawab yang melakukan pengrusakan terhadap kiswah. Ada yang disobek ya, ada yang bawa gunting nih dari ketika dia tawaf, ketika penjaga lengah dia bawa gunting kemudian digunting. Ini sering terjadi. Bahkan ketika saya umroh pada saat beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah menyaksikan sendiri ada orang yang menggunting kiswah, kemudian kiswahnya diambil, tapi
karena keamanan cukup ketat, CCTV di mana-mana. Ketika ia ingin ya keluar dari menjauh dari Ka'bah, petugas langsung menjemput, ya luar biasa cepat sekali. Buat apa sih ini orang-orang ini ambil kiswah ini? Ya tadi buat souvenir. Tapi yang gawat, yang bahaya kalau sobekan kiswah ini dijadikan jimat. Karena ada beberapa jamaah, oknum jamaah yang menganggap kain ini sebagai kain suci atau kain sakti. Padahal ini kain biasa saja ya, tidak ada keistimewaannya. Istimewanya cuma satu, ya dipakai untuk membungkus Ka'bah, itu aja. Tidak ada manfaat, tidak ada kaifiat atau faedahnya. Faedahnya cuma satu, itu untuk menutup Ka'bah. Tapi ini sering salah tafsirkan, dianggap sebagai kain suci. Bahkan ya ada yang nekat sampai untuk datang bawa gunting disobek tuh kain kiswahnya. Ini benar-benar naudzubillah min zalik ya, penyimpangan yang luar biasa. Kita kembali lagi ke layar, bisa kita lihat sudah berdatangan gelombang selanjutnya dari kain kiswah ini. Sudah mulai disusun, dibariskan ya, tepat di bawah Ka'bah, di bawah di dekat Syajarwal atau fondasi Ka'bah. Bisa dilihat di layar. Ini mungkin yang terlibat 100 orang lebih mungkin ya, petugas yang mengganti Ka'bah. Ini ada yang standby di atas, ada yang standby di bawah. Naiknya bagaimana? Lihat ada tangganya, jadi nggak lewat dalam ya, nggak lewat dalam naiknya, tuh ada alat untuk naik ke atasnya sendiri tuh ya. Bisa dilihat ini panjang ya, masya Allah, panjang sekali. Itu sudah mulai dibariskan di setiap sudut, di setiap sisi ya. Sudah mulai ditaruh kain kiswah baru ini di setiap sisi. Oke, sepertinya sudah mulai ditarik kiswah yang baru. Sudah mulai diangkat kain kiswah yang baru. Bisa kita sama-sama saksikan di layar HP atau layar komputer kita. Ini sepertinya bagian Ka'bah bagian Hijri Ismail ya. Sudah ditarik, diangkat kain kiswahnya. Dan yang lama dilepas. Alhamdulillah, debunya luar biasa ya. Tadi bisa kita sama-sama saksikan. Debunya masya Allah banyak sekali ya. Oke, berlanjut lagi. Kita bisa saksikan di layar sama-sama. Diangkat ya, yang baru diangkat, yang lama dilepas. Begitu seterusnya ya, sampai semua sisi kiswahnya diganti dengan kiswah yang baru. Ini kerja ya tim yang luar biasa ya. Cukup banyak yang ikut berpartisipasi dalam proses penggantian kiswah ini. Oke, sepertinya cukup sampai di sini reportase atau informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan sambung lagi di kesempatan yang berikutnya, insya Allah di video-video selanjutnya saya akan coba untuk seperti ini, membawakan review, mungkin reaction atau video-video sejenis itu ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyaksikan tayangan ini sampai selesai. Jangan lupa dipencet tombol subscribe dan tombol like-nya, dan kalau bisa syukur-syukur bisa komen juga. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.